warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Pak Bu. Oh, masuk semua ya. Iya. Oke. Sekarang pelajaran kita adalah fikih ya. Iya Bu. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kali ini. Yakni tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian hukum dan macam-macam riba, dan manfaatnya untuk kita dapat mengetahui apa itu riba, hukumnya, dan macam-macam riba. Kita membahas tentang riba. Sebelumnya, Ibu mau tanya, tadi anak-anak sudah sarapan? Sudah. Mbak Rehana berapa porsi dari sarapannya? Satu porsi. Mbak Ulfa berapa porsi? Porsi saja dong. Oke, Mbak Dewi berapa? Separuh. Oh, separuh, sedikit sekali ya Mbak Dewi sarapannya ya. Iya Ibu. Benar. Nah, ini sesuatu yang berlebihan, seperti contohnya sarapan itu tadi. Itu yang sesuatu yang berlebihan tidak baik untuk Diri kita. iya, untuk diri kita. Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasul, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum Kenyang. Benar, karena sesuatu yang berlebihan Tidak baik. Nah, ini ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, yakni tentang riba. Tentang riba adalah artinya tambahan atau ziyadah, yang artinya pembayaran uang pokok atau pinjaman yang berlebihan dan tidak memenuhi syarat syariat Islam. Nah, dasar hukum melakukan riba yakni haram oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, dan juga pendapat para ulama. Karena apa? Kenapa diharamkan? Karena riba adalah hal yang berlebihan, sangat berlebihan. Seperti contohnya, kita membuat pinjaman, tetapi kita menyuruh atau memberitahu orang yang pinjam uang kepada kita itu ada imbalan di belakangnya. Maksudnya uangnya itu dilebihkan. Seumpama Mbak Ulfa pinjam uang kepada Mbak Dewi 10.000, nanti mengembalikannya harus 20.000. Nah, itu kan kelebihan. Itu adalah tidak baik. Itu namanya riba. Nah, dasar hukum riba ini tertera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti bagaimana orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Betul. Kenapa diharamkan? Karena riba itu terlalu berlebihan. Jadi ya, sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik. Setelah dari dasar hukum dari riba, kita akan membahas tentang macam-macam Riba. Nah, menurut ulama fikih, riba dibagi menjadi 4, yakni ada riba fadl, riba nasi'ah, riba fadli, dan juga riba ya. Nah, ada yang tahu apa itu riba fadl? Ayo, tadi malam belajar apa tidak? Tidak belajar ya, pasti lampu. Oh, mati lampu tadi malam di rumah Mbak Dewi ya? Iya. Ya, oke. Riba fadl adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya tapi tidak sama ukurannya. Jadi ada proses jual beli, tapi ketika menukarkan itu tidak sama. Seperti contohnya tukar menukar emas. Ketika kita menjual emas 1 gram yang harganya mungkin hampir 300.000,
Tapi oleh penjual emasnya kita hanya diberikan uang 250. Nah, kelebihannya itu kan tidak sama harganya emas dengan uang yang kita terima. Seperti lebih mudahnya kita menjual buah-buahan. Kita menjual buah semangka yang ukurannya besar dan ukurannya kecil, dan harganya pasti kan tidak sama. Ketika kita menjual yang lebih besar, itu harganya pasti lebih mahal. Bu mau tanya. Iya, Mbak Dewi silahkan. Kalau misal seperti itu Bu, penukaran uang asing itu loh. Nah, ya itu salah satu contohnya dari riba ini ya. Kan biasanya Ya. kalau dirupiahkan itu harusnya jumlahnya segini, tapi dari pihak penukaran uang itu dipotong. Ya, itu salah satu contohnya penukaran uang asing. Ketika kita menukarkan uang 100.000 rupiah, tapi kita mendapatkan hanya 80.000 rupiah. Karena ada potongan dari pihak penukaran untuk penukaran uang asing itu. Oke, yang selanjutnya adalah riba nasiah. Riba nasiah yaitu mengambil keuangan dari peminjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Denda, seperti denda itu ya Bu ya? Ya, Itu bisa dibilang riba berarti Bu ya, denda itu? tapi tidak semuanya, karena untuk denda itu kan biasanya ada takarannya sendiri. Ketika kita membuat denda itu lebih tinggi, Tidak masuk manusiawi lah. ya tidak sesuai syariat, itu namanya riba. Itu ya. Yang selanjutnya adalah riba qardi, adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Seperti contohnya Mbak Royhana meminjam uang kepada Mbak Ulfa. Mbak Royhana meminjam uang kepada Ulfa ya. Mbak Royhana meminjam 500.000. Nah, Mbak Ulfa bilang untuk mengembalikannya nanti sampean harus mengembalikan 510. Nah, berarti kan ada kelebihan di situ. Itulah yang dinamakan riba qardi. Bu, kecuali kalau gini ya, tadi kan Mbak Rehana minjam ke Mbak Ulfa Ulfa. Ya. Nah, Mbak Ulfa nggak pernah bilang harus tambahin nggak ya sudah dibayarkan sesuai yang dipinjam. Tapi dengan sukarela Mbak Rehana itu menambahkan, berarti itu nggak apa-apa ya Bu ya? Ya nggak apa-apa kalau memang dari pihak yang meminjam sukarela, dan untuk Mbak Ulfa yang dipinjami uangnya itu tidak memberikan step untuk menambahkan uangnya itu. Berarti itu termasuk sedekah ya? Iya benar, termasuk sedekah, memberikan sedikit rezekinya kepada orang lain. Rasa terima kasih mungkin ya Bu Ya, ya? seperti rasa terima kasih. Bu, boleh tanya? Ya, Tadi kan katanya sukarela. Ya. Terus kalau misalkan zaman sekarang kan semua kan serba kayak gitu Bu. Misalkan ada pinjam 10.000, mau kembalikan harus kembalikan 20.000. Nah, kita kan sama-sama tahu, oh ya nggak apa-apa. Jadi itu kayak apa ya, sama-sama rela gitu loh Bu. Itu gimana Bu? Itu tetap riba ya Bu ya? Tidak, kalau sudah sama-sama rela, kita sudah ikhlas, itu tetap. Gimana Mbak Dewi? Mau menambahkan? Enggak. Oke. Masih mikir Bu. Oh, masih mikir ya. Enggak, kalau kita sama-sama rela untuk memberikan, untuk meminjamkan itu tidak apa-apa, karena dari diri kita sendiri sudah ikhlas untuk meminjamkan dan memberikan uang yang lebih begitu, seperti ya sedekah. Gini Bu, misalkan ya Bu, saya pinjamnya di bank itu loh Bu, dan Ya. kan sudah umumnya itu harus kembalikan segini gitu loh Bu, kayak Ya. kelebihannya itu loh Bu. Ya. Kita kan tahu Bu, tapi kita itu sama-sama rela gitu loh Bu, gimana Bu? Kita kan sama-sama ada tambahan gitu kan. Oke, ini yang di bank ya contohnya. Kalau di bank itu kecuali syariah itu memang ada riba 1% atau 0,1% itu tetap riba, karena menambahkannya ya seperti rentenir gitu. Oh iya. Karena ada tagihan setiap bulan dan itu tambahannya ada di setiap bulan. Jadi kalau bisa jangan pinjam di situ ya Bu. Iya, sekarang karena kan ada bank syariah
itu bisa melalui bank syariah. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Riana. Oke, untuk selanjutnya adalah ribayat. Ribayat yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang atau penjual dan pembeli sudah terpisah. Contohnya orang yang membeli suatu barang sebelum dia menerima barang, tapi orangnya sudah pergi. Maksudnya, ketika kita membeli barang kepada seseorang, tapi orang yang kita beli barangnya belum menghasilkan barangnya, tapi kita sudah memberikan uangnya. Begitu. Kalau yang Shopee itu gimana Oh, Bu? bingung Yang di ya, Shopee, kalau yang di Shopee kan bayar duluan tapi belum dapat barangnya itu gimana Bu? Nah, tapi itu kan sudah tertera jelas kalau sedang di packing atau sedang dikemas. Iya. Nah, Jadi sudah harus jelas itu. Iya, harus jelas itunya ya. Soalnya yang dicontohkan di sini kita seperti beli barang langsung, tapi via handphone. Tapi ini bedanya online shop yang apa ya, abal-abal gitu maksudnya. Kalau Shopee kan sudah tertera dikemas. Itu kan menjualnya di tempat yang jauh, pasti kan butuh perjalanan juga. Benar kan Bu? Iya benar. Nah, kalau yang dibayar ini maksudnya yang orang terdekat kita, tapi via online gitu. Belum ada serah terima barang, tapi orangnya sudah membayar. Oh, gimana? Ada lagi? Bu, saya belum paham. Oh, Berarti belum kayak paham. sama Belum jual paham, beli ya. dalam kandungan kayak gitu, misalkan Iya. oh ini nanti sapinya kalau lahir tak beli, padahal kan kita nggak tahu Nggak itu tahu, iya, sapinya bakal kondisinya. hidup atau enggak nanti kalau lahir ya Bu. Iya. benar. Oh, seperti itu. Iya. Baru saya paham Bu. Iya. Baru sudah paham ya Mbak Dewi? Berarti Iya. sama saja seperti itu ya Bu, membeli Barang yang kita pasti. iya, kita pergi ke kebun jeruk itu kan belum jelas-jelas belum matang, tapi sudah dibayar, nanti ini mau saya beli. Iya. Oh, seperti itu. Ya, Paham seperti sudah itu. Bu. Ya, sudah paham ya Mbak Dewi? Sudah Bu. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk mencari contoh dari macam-macam riba ini ya. Selain yang tadi Bu. Iya, selain yang tadi. Tapi sebelum itu kalian harus membaca atasnya dulu. Karena tadi malam kalian pasti belum baca ya. Iya Bu. Kok tahu? Cari sumber sebanyak-banyaknya dari buku paket, LKS, atau bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari contoh dari riba ini ya. Iya Bu. Oke, Ibu berikan waktunya 15 menit ya. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Bu, ini buat satu saja ya Bu. Iya, buat satu saja Mbak Rena. Dibaca ya, garisnya jangan sampai tidak dibaca, nanti tidak menemukan contohnya. Gimana Mbak Rafa, ada kesulitan? Tidak Bu. Sudah dapat kok Bu. Oh, alhamdulillah sudah dapat. Mbak Dewi gimana Mbak Dewi? Sudah selesai Bu. Oh, sudah selesai. Gercep sekali ya Mbak Dewi ya. Mbak Rena sudah selesai? Sudah Bu, habis ini selesai kok. Ayo Mbak Riana jangan marah. Sudah. Sudah Bu, Sudah selesai saya ya? Bu. Oke, kalau sudah selesai, berhubung ini hanya 3 anak, jadi tidak dibentuk kelompok, tapi individu. Nah, setelah ini kalian mempresentasikan di bangkunya masing-masing saja, atau memberitahukan contoh dari riba yang kalian dapatkan. Oke? Bu, saya dulu Bu. Oh, Mbak Dewi dulu. Ya. Oke, silakan Mbak Dewi. Yang pertama. Oke, Mbak Dewi silakan. Di sini saya akan mencontohkan riba kardi. Iya. Di sini contohnya seperti saya meminjam uang kepada Mbak Rehana sebesar 50.000. Kemudian Mbak Rehana itu menyuruh saya untuk mengembalikan 100.000. Enggak. Contoh. Mbak Rehana. Kan dari itu sudah Mbak Rehana sudah mengambil untung sebesar 50.000, padahal itu kan nggak boleh dalam riba seperti itu Bu. Ya, tidak boleh dalam syariat Islam. karena terlalu berlebihan ya. Iya, karena itu mengambil dari 50% yang dibenci. Itu riba kardiman itu ya? Bukan Kardi
nggak ada namanya ya. Mbak Rehana, benar sekali ya. Oke, selanjutnya siapa? Oh ya, silakan duduk Mbak Dewi. Oh maaf ya, guru sampai lupa loh. Oke, selanjutnya siapa yang mau duluan? Mbak Ulfa silakan. Oke, Bapak dulu. Di sini saya memberi contoh riba nasi'ah. Jadi contohnya yaitu menjual 1 kg dengan 1,5 kg beras yang dibayarkan setelah 2 bulan kemudian. Jadi maksudnya itu misalkan saya membeli beras kepada Mbak Royana 1 kg, tapi saya bayar 2 bulan lagi. Tapi kan 2 bulan lagi kita kan nggak tahu harga beras itu naik atau turun. Kalau misalkan naik berarti 1,5 kilogramnya tadi harganya kan itu imbuhan gitu. Iya, benar sekali. Hampir sama karena itu mengambil 50% dari yang diberikan ini, melebihkannya 50% gitu ya Mbak Ulfa. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Ulfa dan Mbak Dewi. Oke, lanjut semangat ya. Masih dong. Yang terakhir Mbak Royhana. Mbak Royhana silakan. Saya akan memberikan contoh riba fadl. Itu contohnya misalkan Mbak Ulfa sama Mbak Dewi mau menukarkan uang pecahan 5.000. Mereka bawa uang 100.000, kemudian kok saya kasih 5.000-an tapi dengan jumlahnya itu 80.000. Nah yang itu kan riba, bukan nggak boleh. Iya, betul sekali. Yang itu berarti riba untuk penukar orang yang menukarkan orang memberi penukaran itu kan melebihkan dari jumlah yang tidak seharusnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu rasa presentasi dari masing-masing siswa atau kalian sudah bagus dan juga sesuai ya pada contoh dari riba riba nasi'ah dan juga riba fadl. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yakni riba adalah artinya tambahan atau ziyadah dan juga biasa hukum riba adalah haram. Oke, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang bank. Nah, Minggu depan berarti ya Bu ya? Iya, minggu depan kita bahas tentang bank karena berhubungan dengan riba juga. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita terima hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum berakhiri, semoga anak-anak sukses, semoga anak-anak selalu sehat, tetap belajar di rumah, dan jangan lupa untuk pola makan yang teratur karena sekarang musimnya orang sakit ya. Ya Bu. Jaga kesehatan ya anak-anak. Siap Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.